Sejak 1 Januari 2025, pemerintah di Kiev resmi menutup pipa yang mengalirkan ekspor gas Rusia ke Eropa di wilayahnya. Polandia merayakan langkah Ukraina sebagai kemenangan baru atas Presiden Vladimir Putin. Namun, Perdana Menteri Slovakia Robert Fico mewanti-wanti terhadap dampak drastis terhadap Uni Eropa. Fico menambahkan penutupan tidak banyak berimbas terhadap ekonomi Rusia. Pasokan gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina akan berakhir pada hari pertama tahun baru ini, mengakhiri periode panjang dominasi pasukan Moskow di pasar gas Eropa. Rute ekspor gas tertua Rusia ke Eropa, yaitu jaringan pipa yang berawal sejak zaman Soviet, akan ditutup pada akhir 2024. Musababnya yaitu kesepakatan trust 5 tahun antara Rusia dan Ukraina telah berakhir. Langkah Kiev tidak memperpanjang kontrak transit gas dengan perusahaan energi Rusia Gazprom diumumkan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky pada 19 Desember silam di Brussels. Zelensky mengatakan tidak akan membiarkan Moskow mendapatkan miliaran euro uang tambahan selama melancarkan invasi di Ukraina. Kota ini dikendalikan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Kota ini tenang. Semua bangunan masih utuh. Fasilitas strategis Gazprom di kota Sudzha berada di bawah kendali Batalion Mekanis ke-99 dari Brigade Mandiri Stapa ke-61. Semoga semua orang menemukan suasana yang damai, kata seorang prajurit Ukraina yang menjaga fasilitas gas di Sudzha tanpa bersedia menyebutkan namanya. Data dari operator transit gas Ukraina menunjukkan pada Selasa 31 Desember 2024 bahwa Rusia tidak meminta pengiriman gas apapun untuk 1 Januari. Uni Eropa secara drastis mengurangi ketergantungannya pada gas Rusia setelah pecahnya perang di Ukraina pada Februari 2022 dengan mencari sumber gas alternatif. Pembeli gas Rusia yang tersisa seperti Slovakia dan Austria telah mengelola pasokan alternatif dan analis memperkirakan dampak dari penghentian tersebut terhadap pasar akan minimal. Harga gas acuan Eropa ditetapkan pada 48,50 euro per megawatt jam pada Selasa, hanya naik sedikit dari pembukaan perdagangan. Namun, menghentikan aliran gas akan memiliki dampak geopolitik yang jauh lebih besar. Moskow telah kehilangan pangsa pasokan gas yang dominan ke negara-negara di Uni Eropa yang beralih pada para pesaing Rusia seperti Amerika Serikat, Qatar, dan Norwegia. Situasi ini berawal sejak Rusia menginvasi Ukraina yang mendorong Uni Eropa untuk menghentikan ketergantungannya pada gas Rusia. Meski dulu merupakan eksportir gas terbesar di dunia, Gazprom yang dikelola pemerintah Rusia mencatat kerugian sebesar 7 miliar dolar pada tahun 2023. Rusia dan Uni Soviet menghabiskan waktu setengah abad untuk membangun pangsa pasar gas Eropa yang besar, yang pada puncaknya mencapai sekitar 35%. Tetapi perang di Ukraina telah menghancurkan bisnis. Sebagian besar aliran gas Rusia ke Eropa ditutup, termasuk Yamal Eropa melalui Belarus dan Nord Stream yang di bawah Laut Baltik yang diledakkan pada 2022. Jaringan pipa era Soviet melewati Ukraina membawa gas dari Siberia melalui kota Sudzha yang sekarang berada di bawah kendali pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia. Gas tersebut kemudian mengalir melalui Ukraina ke Slovakia. Tempat jaringan pipa tersebut terbagi dalam cabang-cabang pipa menuju Republik Ceko dan Austria. Berakhirnya kesepakatan transit tersebut tidak mungkin menyebabkan terulangnya kenaikan harga gas terus-menerus di Uni Eropa pada tahun 2022 karena volume yang tersisa relatif kecil. Namun begitu, Uni Eropa tidak mengesankan kepanikan. Menghentikan perjanjian antara Ukraina dan Rusia telah diperhitungkan di pasar gas Eropa. Menurut analisis eksekutif Uni Eropa, Bloomberg News pada pertengahan Desember, analis tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan negara-negara anggota dan pasar menjelang berakhirnya perjanjian gas Ukraina-Rusia. Uni Eropa punya cukup waktu untuk menemukan sumber pasokan alternatif. Dengan produksi tahunan global lebih dari 500 miliar meter kubik, menggantikan sekitar 14 miliar meter kubik gas Rusia yang diangkut melalui Ukraina, diperkirakan tidak akan berdampak besar pada harga gas alam di Uni Eropa. Berakhirnya perjanjian transit diperhitungkan dalam harga gas untuk musim dingin.
Sementara itu, penghentian pasokan melalui Ukraina akan menjadi pukulan talak bagi Moldova, negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Hungaria, Slovakia, dan negara-negara lain terus menerima gas Rusia dari selatan melalui jaringan pipa Turk Stream di dasar Laut Hitam. Meskipun Hungaria juga ingin mempertahankan rute pipa Ukraina, namun Slovakia melangkah lebih jauh dan mengancam Kiev dengan tindakan balasan. Perdana Menteri Robert Fico dalam sebuah video yang diposting di Facebook mengatakan dia sedang mempertimbangkan untuk menghentikan pasokan listrik darurat dari Slovakia ke Ukraina setelah tanggal 1 Januari 2025. Jika hal ini tidak dapat dihindari, kami akan menghentikan pasokan listrik yang dibutuhkan Ukraina selama pemadaman jaringan listrik, atau kami akan mengambil tindakan lain. Presiden Ukraina Zelensky menuduh Fico bertindak atas instruksi Rusia. Menurutnya, Putin telah membujuk Fico untuk membuka medan konfrontasi kedua melawan Ukraina di bidang energi dengan mengorbankan kepentingan rakyat Slovakia, kata Zelensky. Menurut kalian, gimana tuh guys? Apakah ini awal dari kemunduran Rusia atau malah awal kemenangan untuk Rusia? Kira-kira gebrakan apa yang akan dilakukan Putin untuk dapat menutupi pendapatan dari pipa gas from Ukraina? Di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.